Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD TMI kelas 5 Pendidikan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Langsung saja ya, kita di bab 2 norma dan aturan, tepatnya latihan ulangan bab 2 yang bagian C ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Pancasila kelas 5 ya. Untuk bagian C di sini ada 5 soal ya yang akan kita bahas ya. Kita langsung mulai untuk soal nomor 1. Ya, ini ya. Soal nomor 1. Norma agama mengatur kehidupan umatnya agar taat kepada Tuhan. Orang yang taat akan selalu mematuhi norma agama yang dianutnya. Pertanyaan yang A. Tulislah 3 contoh norma agama yang kamu anut. Kemudian yang B. Apa akibatnya jika seseorang melanggar norma agama? Oke ya. Ini 3 contoh norma agama. Karena kebetulan saya beragama Islam dan mungkin kebanyakan ya masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Ini saya berikan contoh yang agama Islam ya. Kemudian untuk yang agama lain bisa menyesuaikan ya nanti. Oke, ya ini ya. Yang A, 3 contoh norma agama ya berdasarkan agama yang saya anut ya di sini. Yang pertama, wajib melakukan sholat 5 waktu ya. Di dalam agama Islam itu sholat itu adalah kewajiban ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengambil yang bukan hak kita ya. Misalnya mencuri itu tidak boleh ya. Itu mungkin di semua agama juga diajarkan ya. Kemudian berbakti kepada orang tua, ini juga mungkin di semua agama juga diajarkan untuk wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian akibatnya kalau kita melanggar norma agama, yaitu yang B ya, mendapat dosa dari Tuhan yang Maha Esa. Itu ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Apa norma kesopanan yang dilaksanakan oleh anak pada gambar? Kita lihat di sini ya. Silahkan duduk Pak, nanti saya panggilkan ayah. Ini ceritanya ada tamu yang datang ke rumah ya. Kemudian anak ini mempersilahkan duduk kepada tamu tersebut. Nah, pertanyaan yang A, apa norma kesopanan yang dilaksanakan oleh anak pada gambar? Ya, norma kesopanan yang dilaksanakan pada gambar yaitu menghormati tamu yang datang ke rumah ya. Kemudian yang B, apa manfaat tindakan anak tersebut? Nah, manfaatnya tercipta hubungan yang baik dengan tamu dan anak akan terbiasa bersikap sopan ya apabila ada tamu. Lanjut ke soal nomor 3, internet membuat kita dapat mengenal budaya dari negara lain. Di negara lain memakai pakaian ketat dan terbuka tidak menjadi masalah. Bagi bangsa kita, memakai pakaian seperti itu kurang pantas dan bertentangan dengan norma kesopanan. Pertanyaan yang A, mengapa kita sebaiknya tidak memakai pakaian ketat dan terbuka? Dan yang B, bagaimana sebaiknya cara kita berpakaian agar sesuai dengan norma kesopanan? Oke ya, jadi kita sebaiknya tidak memakai pakaian ketat dan terbuka. Alasannya adalah karena masyarakat Indonesia itu mengedepankan kesopanan dalam berpakaian ya sebagai bagian dari budaya timur ya. Kita dilarang memakai pakaian yang terlalu terbuka, ketat yaitu karena kurang sopan kalau menurut adat di negara kita. Kemudian yang B tadi, bagaimana sebaiknya cara kita berpakaian agar sesuai dengan norma kesopanan? Ya tentunya berpakaian yang tertutup dan tidak ketat. Itu ya. Lanjut ke soal nomor 4, sekolah mengadakan karya wisata ke museum budaya. Ada berbagai benda warisan budaya daerah yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Misalnya pakaian daerah, miniatur rumah adat, alat musik, senjata tradisional, dan kerajinan daerah. Sebagian benda disimpan di dalam kotak kaca, tetapi ada pula yang hanya diberi tali pembatas. Pertanyaan yang A, apa hak yang dimiliki setiap pengunjung museum? Kemudian yang B, apa kewajiban yang dimiliki setiap pengunjung museum? Ya, ini berarti pertanyaan hak dan kewajiban ya. Oke, haknya ya untuk soal nomor 4 yaitu mendapat pengetahuan dari museum ya. Jadi ada banyak yang dipamerkan di situ, tentunya kita berhak untuk mendapatkan pengetahuan dari museum. Kemudian kewajibannya apa? Yaitu menjaga kebersihan museum,
Kemudian menghindari merusak barang, itu kita wajib jaga ya, barang-barang ada di museum, dan tentunya kita jaga kebersihannya juga. Lanjut ke soal nomor 5 ya, perhatikan gambar di samping. Kita lihat ya, di sini ada gambar seorang anak yang sedang diberhentikan oleh petugas ya. Nah nih, polisi memberikan sanksi kepada pengendara ya. Apa kewajiban yang dilanggar oleh pengendara itu? Dan yang B, apa sanksi yang akan diberikan oleh polisi kepada pengendara itu ya. Jadi kewajiban yang dilanggar, kita lihat di situ anaknya tidak menggunakan helm ya. Maka jawabannya adalah tidak menggunakan helm saat berkendara, padahal itu wajib ya. Dan sebenarnya fungsi helm itu kan juga untuk kita sendiri ya, untuk menjaga keselamatan kita apabila tiba-tiba terjadi kecelakaan. Nah, tentunya kepala kita terlindungi ya. Kemudian sanksi yang diberikan yaitu tilang atau bukti pelanggaran ya. Itu ya untuk penjelasan soal latihan ulangan bab 2 yang bagian C ya. Untuk soal berikutnya, soal hot, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.